우리 도망가자. Halo guys, balik lagi bareng saya Yudis di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film keren yang terinspirasi dari kisah nyata. Film asal Korea Selatan ini berjudul Snowy Road. Oke, tanpa banyak spoiler, yuk langsung aja kita mulai alur filmnya. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis dengan wajah babak belur dan pandangan kosong tampak berjalan di atas danau yang membeku. Di belakangnya, tampak seorang gadis lain yang memanggil namanya. Namun, gadis bernama Yong-e itu tak menghiraukan panggilan dari temannya. Tak lama kemudian, es yang diinjak oleh Yong-e retak hingga menyebabkan dirinya terperosok ke dalam. Lalu kita akan dibawa menuju 1 tahun sebelum peristiwa itu, tepatnya di tahun 1944. Di sana ada seorang gadis yang kita lihat di awal film yang bernama Jongbun. Ia tampak mengantarkan pakaian yang telah dijahit oleh ibunya ke sebuah rumah industri. Ternyata di rumah itulah Yong-e tinggal. Dengan wajahnya yang angkuh, ia berjalan melewati Jongbun dan bersiap pergi ke sekolahnya. Sesampainya di rumah, Jongbun mengutarakan keinginannya pada sang ibu, kalau ia ingin bisa bersekolah seperti Yong-e. Tapi ibunya mengatakan kalau ia tak punya biaya untuk menyekolahkan Jongbun. Lalu, ibunya menyuruh Jongbun mengantarkan makanan untuk adiknya di sekolah. Tapi di perjalanan, Jongbun malah memakannya sedikit. Dan saat itulah, ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Yongju, yang merupakan kakak dari Yong-e. Berbeda dari adiknya, Yongju terlihat menyukai Jongbun. Begitu pula sebaliknya. Keduanya sudah sangat dekat dan saling menyayangi. Sesampainya Jongbun di sekolah adiknya, ia yang memang ingin bersekolah pun mengintip ke jendela kelas Yong-e. Sekolah itu sendiri merupakan sekolah yang didirikan oleh bangsa Jepang. Di sana, anak-anak Korea diwajibkan belajar bahasa Jepang dan mengucapkan sumpah setia pada kekaisaran Jepang. Esoknya, terlihat Yongju yang tengah diambil paksa oleh tentara Jepang untuk dibawa ke negeri Sakura. Sang ibu dan Yong-e pun hanya bisa pasrah melihat kepergian Yongju bersama lelaki desa lainnya. Setelah kepergian Yongju, Jongbun terlihat begitu murung, hingga suatu ketika Yong-e menghampirinya dan mengajaknya berbincang. Yong-e mengatakan kalau ia ingin sekolah di Jepang karena di sana ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari pemerintah Jepang. Mendengar hal itu, Jongbun pun langsung memberitahukan pada sang ibu. Tapi ibunya menertawainya dan mengatakan kalau tak mungkin pemerintah Jepang mau memberikan mereka kehidupan yang layak. Esoknya, terlihat Yong-e dan teman-temannya yang sedang bersiap memulai pelatihan untuk sekolah di Jepang. Saat malam hari, dikala ibunya sedang pergi, Jongbun yang masih tidur tiba-tiba dibangunkan oleh para tentara Jepang yang langsung membawanya pergi dari sana. Jongbun tak sendirian. Di dalam kereta yang ia naiki juga ada banyak gadis, termasuk Yong-e. Yong-e lantas berbicara pada tentara Jepang kalau ia tak seharusnya berada di sana. Tapi bukannya mendapat jawaban, ia malah dihajar. Dari kereta, mereka dibawa menggunakan truk menuju ke markas tentara Jepang yang terletak di Cina. Di sana, gadis-gadis itu pun dipaksa melayani para tentara Jepang. Dan supaya mereka tak hamil, mereka rutin diberi obat yang bisa menggugurkan kandungan. Di sisi lain, Yong-e bersikukuh untuk mempertahankan janinnya, sehingga ia menolak meminum obat itu.
Tapi pada akhirnya, Yong-e ketahuan sehingga ia dipaksa untuk menenggak obat itu. Mereka juga memerintahkan Jong-bun untuk mengawasi Yong-e agar gadis itu tidak kabur atau menghabisi nyawanya sendiri. Dan kalau Yong-e sampai mati, maka Jong-bun pun juga akan mati. Malam itu, Yong-e yang putus asa pun mengungkapkan kesedihannya pada Jong-bun. Tapi Jong-bun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menenangkannya. Esoknya, Jong-bun terbangun tanpa mendapati Yong-e di sisinya. Jong-bun lantas mencari Yong-e hingga ke dalam hutan. Rupanya, Yong-e sedang berada di atas danau yang membeku seperti di awal film. Gadis itu mengambil sebuah batu untuk memecahkan es di hadapannya. Jong-bun yang sudah tiba di sana pun segera memanggil-manggil Yong-e agar gadis itu membatalkan niatnya menghabisi nyawanya sendiri. Tapi Yong-e terus berjalan hingga akhirnya kakinya terperosok. Jong-bun bergegas mendekatinya dan meyakinkannya kalau mereka akan pulang ke Korea. Tapi Yong-e yang sudah depresi pun berusaha memberontak. Ketika keduanya masih berdebat, tiba-tiba datanglah dua tentara Jepang yang langsung membawa mereka kembali ke markas. Esoknya, Jong-bun mencoba menghibur Yong-e yang semalam baru saja keguguran. Saat itu, datanglah gadis lain bernama Ayako yang membagikan kue untuk keduanya. Saat malam hari, Jong-bun meminta Yong-e untuk mengajarinya membaca dan menulis. Jong-bun mengatakan kalau ia bisa menjadi murid pertama Yong-e karena gadis itu memang ingin menjadi guru. Tak lama kemudian, datanglah Ayako yang memberikan makanan untuk mereka. Di tengah kehidupan mereka yang sangat tertekan, mereka mulai berbagi cerita tentang impian mereka masing-masing. Esoknya, dilakukan tes kesehatan pada gadis-gadis di sana. Karena sedang menderita penyakit kulit, Ayako pun dibawa oleh tentara Jepang. Namun rupanya para tentara itu malah menembaknya hingga tewas di depan teman-temannya sendiri. Suatu malam, para tentara Jepang itu mengadakan sebuah pesta dan gadis-gadis diminta untuk ikut membantu. Ketika akan kembali ke markas, Yong-e mengajak Jong-bun untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba, para tentara Jepang langsung membalikan badan dan menembaki gadis-gadis di belakang mereka. Rupanya, gadis-gadis itu dieksekusi untuk menghilangkan jejak karena sebentar lagi para tentara akan meninggalkan markas dan pergi berperang. Dan pesta tadi adalah ajang untuk bersenang-senang sebelum perang. Untungnya, Yong-e dan Jong-bun berhasil kabur dengan selamat. Ketika tengah berjalan di hutan, Yong-e menyentuh dada atasnya yang rupanya terkena tembakan. Tapi ia memilih merahasiakannya dari Jong-bun. Yong-e lantas mengatakan kalau Jong-bun boleh menikahi kakaknya setelah berhasil kembali ke Korea. Yong-e sendiri sebelumnya memang tak menyukai hubungan Jong-bun dengan sang kakak karena menganggap Jong-bun tak setara dengannya. Saat tengah beristirahat, Jong-bun menyadari kalau Yong-e telah tertembak. Yong-e lantas memberikan foto mereka saat di markas sebagai kenang-kenangan. Menyadari kalau ajal akan segera menjemputnya, Yong-e pun menyuruh Jong-bun untuk pergi lebih dahulu. Akhirnya, Yong-e pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sepeninggal Yong-e, Jong-bun melanjutkan perjalanannya kembali ke Korea. Selama perjalanan, ia seringkali mampir ke rumah penduduk untuk beristirahat dan meminta makanan. Setelah 1 tahun berjalan, akhirnya Jong-bun berhasil tiba di kampung halamannya. Tapi kampung itu telah kosong.
Jongbun pun memutuskan untuk menjalani sisa-sisa hidupnya seorang diri di sana. Tapi ia tak benar-benar sendirian, karena ia selalu dibayangi oleh kenangannya bersama Yong-e, dan film pun berakhir.